Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan tahun 2021. Dalam menghadapi bulan suci Ramadan pada tahun 1442, kita tentunya perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kepada seluruh amal kebaikan kita. Oleh karena itu, para pemirsa saya hormati, kita yang pertama, supaya pada bulan suci Ramadan ini kita bisa sempurna dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita persiapkan iman yang kuat, iman yang kokoh. Karena kaitan puasa itu yang tahu adalah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keimanan itu harus mulai kita persiapkan mulai dini hari, mulai sekarang ini. Kita persiapkan bagaimana supaya kita dalam rangka melaksanakan ibadah itu tambah yakin, tambah kuat. Dengan cara apa kita mempersiapkan keimanan, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mulai menjelang Ramadan ini, kita lebih tingkatkan lagi amaliyah ibadah kita. Ibadah-ibadah yang wajib kita tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan ibadah puasa sunnah selain pada bulan Sa'ban yang lebih banyak dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya pada menghadapi bulan suci Ramadan ini perlu ada persiapan terlebih dahulu. Yang pertama keimanan, yang kedua adalah ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Karena jangan sampai di dalam melaksanakan ibadah puasa itu kita sudah mendapatkan capek, mendapatkan haus, mendapatkan lapar, tetapi kita menjadi orang yang al-maghrurin. Kata Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan adalah olah al-maghrurin. Al-maghrurin adalah orang-orang yang sibuk dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kaitan dengan Ramadan, tetapi dia lupa dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang pokok. Maka Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan, ahmilul faraido wastaghilu bin nawafil. Mereka sibuk melaksanakan amal-amalan yang sunnah, tetapi dia mengabaikan kepada amalan-amalan yang wajib. Contohnya dalam bulan suci Ramadan, kita lihat betapa banyaknya orang yang berbondong-bondong untuk i'tikaf, berbondong-bondong untuk tadarus, dan melaksanakan amaliyah-amaliyah yang baik seperti sodakoh dan sholat tarawih, tetapi kadangkala dia melupakan apa yang menjadi kewajiban yang pokok. Salah satu contoh umpama, bagi seorang pegawai negeri atau bagi seseorang yang kerja di kantor, dia ada kewajiban masuk kantor umpamanya pada jam 8 sampai dengan jam 12. Tapi karena dia melihat, oh Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan, dengan berbagai macam lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari dia banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sholat tahajud, semalam suntuk ditambah dengan baca Al-Quran. Akhirnya pada pagi hari dia ngantuk. Jam 8 ba'da sholat subuh dia tidur lagi, bangun jam 9 baru berangkat ke kantor, habis waktu. Ini apa artinya? Dia ngejar ibadah sunnah pada bulan suci Ramadan, tetapi kewajiban dia yang pokok, yaitu dalam rangka untuk pengabdian kepada negara, dan itu merupakan kewajiban dia yang sudah merupakan janji dia kepada negara, itu dia abaikan. Itu termasuk dikatakan al-maghrurin. Begitu juga banyak contoh-contoh, umpamanya ibadah sahur. Sahur saya katakan ibadah karena Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis sahuril barokah. Makan sahurlah kalian semua, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kadangkala ada orang yang berlebih-lebihan untuk membangunkan orang untuk makan sahur dengan berbagai macam hiburan, kadangkala keliling kampung, sehingga ini akan mengganggu orang-orang yang sedang istirahat. Itu ibadah sunnah. Sementara dia istirahat itu dalam rangka untuk mempersiapkan nanti untuk sholat subuh, untuk bekerja dan lain-lain sebagainya. Ini juga penting dalam hal ini. Makanya
imam kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, man amila bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tetapi dengan tanpa dilandasi oleh ilmu, maka ilmunya mardudah, artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang saya hormati, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan untuk menggali, mempersiapkan ilmu-ilmu kita dalam rangka untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan pada tahun 1442. Kita harus ngerti apa makna puasa, apa yang menjadikan hal-hal yang membatalkan puasa, apa yang menjadi rukun puasa, itu harus kita tahu. Jangan hanya puasa-puasa saja tetapi kita nggak ngerti isi daripada makna puasa yang ada di dalamnya. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai ibadah puasa kita menjadi nganggur dalam pengertian tidak mendapatkan balasan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua, tujuan ibadah puasa yang paling pokok adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Nah, takwa ini tentunya ada satu peningkatan di mana perbuatan kita pada hari ini, ya, pada hari yang akan datang, dan hari ini, ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Itu la'allakum tattaqun, harus lebih baik lagi dari apa yang kita laksanakan. Oleh karena itu persiapan ini sangat penting sekali dalam rangka untuk melaksanakan ibadah puasa, kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik kita laksanakan. Contohnya pada awal-awal menjelang Ramadan, untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua, untuk saling doa mendoakan, kita sebagai anak minta didoakan, kita sebagai anak juga mendoakan kepada kedua orang tua. Ini juga salah satu trik-trik dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Jangan sampai di Ramadan kita penuh konsentrasi kepada Allah tapi lupa dengan kedua orang tua. Jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Padahal kita di dalam ibadah sholat itu sudah diajarkan, di mana setelah kita at-tahiyat terakhir, kemudian salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke arah kiri. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan konsentrasi, tetapi selesai ibadah juga kita harus lihat kondisi sosial masyarakat sekitar kita. Begitu juga puasa. Nah, supaya kita mendapatkan nilai yang terbaik, maka sebelum melaksanakan puasa, hal-hal yang terbaik itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang saya hormati, kajian-kajian ilmu fikih itu juga sangat mendukung di dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak ngerti ilmu fikihnya. Contoh di dalam masalah niat, ini salah satunya. Ini sangat penting sekali, masalah niat. Niat selama ini di mayoritas masyarakat kita, begitu selesai sholat tarawih mengatakan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Tetapi tidak dibarengi dengan suara hati, ini juga bermasalah. Ini juga ilmu. Jadi jangan sampai mulut kita hanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri sampai terakhir, tapi hati kita kosong dari makna yang apa kita ucapkan. Berarti itu akan pengaruh. Ini satu, masalah niat. Kemudian yang kedua, jangan sampai waktu Ramadan ini kita habiskan dengan sesuatu yang tidak manfaat. Ini juga berbahaya. Umpamanya apa? Tidur memang manfaat, tetapi kalau tidurnya keterusan menjadi tidak manfaat. Memang tidurnya orang puasa itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan orang membaca tasbih. Tetapi kalau tidurnya berlebihan, ini kadang-kala salah memaknai. Jadi tidur ba'da subuh, tidur bangun menjelang zuhur, kemudian ba'da zuhur sholat itu tidur lagi menjelang asar. Sampai asar bangun tidur lagi menjelang maghrib. Itu namanya yang al-maghrurin, waktu yang tersia-sia. Pada Ramadan adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa saya hormati, terakhir saya kutipkan makalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Semua manusia mati kecuali orang yang berilmu.
Dan orang yang berilmu tertidur kecuali orang yang beramal, mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya akan tertipu. Karena apa? Karena dia tidak ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan ini, pertama, ilmu yang sudah kita punyai, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, kita harus amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam rangka mengamalkan itu juga harus dengan penuh keikhlasan. Karena ilmu tanpa ikhlas, amal tanpa ikhlas adalah tidak arti apa-apa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.